Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang masalah hal ihwal tentang jenazah. Kita kembali kepada ilmu fikih. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas tentang fadilah surah Al-Ikhlas. Malam hari ini kita lanjut kembali pembahasan tentang masalah ilmu fikih. Sebelum kita lanjut, apakah sudah hafal doa untuk obat penyakit ain? Jadi kembali itu harus kita hafalkan. Kita maksud saya tuh kalau sudah hafal malam ini kita coba dengan air daerah ini kan, kita bisa baca sama-sama dan kita minum ya. Itu ayat ini banyak tinggal jangan jadi bingung dan ulang-ulang dari pelajaran yang lalu-lalu itu kan sungkan kan. Karena yang ketinggalan kamu dewe, yang lain kan ya sudah lanjut. Makanya itulah kalau kita belajar banyak ketinggalan itu kan seperti itu tak enak. Kalau sekolah tidak naik kelas Pak. Nah, iya kalau sekolah itu tak naik kelas. Ya, itu. Jadi bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim min kulli yuzika wa min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahumma yashfika bismillahi arkika min kulli yuzika wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahumma yashfika bismillahi arkika. Nah itu jadi satu doa ini berguna untuk berbagai macam penyakit. Karena mayoritas pada dasarnya kita ini penyakit itu kalau dipresentasikan 90% itu penyakit ain, 10%-nya itu ya penyakit dari luar ya. Makanya ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita amalkan dan kita ruqyah. Makanya ruqyah itu sebenarnya ruqyah mandiri itu lebih diutamakan dibandingkan kita minta ruqyah orang lain. Ya. Karena kita ini orang beriman Bapak Ibu. Ayat-ayat suci yang kita bacakan itu, apalagi doa seperti ini, itu semuanya datang dari Allah. Itu harus kita yakini. Kalau kita yakini 100%, itu bisa jadi obat. Terkadang hati kita ragu, tak percaya diri. Sebenarnya ini dicoba nih. Nah itu jadi masalah. Ketika kita tidak ada rasa percaya diri, itu yang menyebabkan doa kita itu kurang mustajab. Tapi kalau hati kita sudah pas kepada Allah, yakin betul, itu bisa menjadi obat. Ya. Gimana? Ada yang sudah hafal? Kalau sudah hafal, kita coba sama-sama. Ya. Kita ambil ayat doa. Buka Pak. Kalau kita menjampi atau meruqyah air, itu mulut kita harus dekat dengan air. Mulut kita harus lebih dekat dengan air. Nah kita baca, kita hembuskan di air. Makanya air itu akan menjadi obat. Baik, kita sama-sama membaca ya. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli yuzika wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin
Allahumma yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yuzika wa min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahumma yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli yuzika wa min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahumma yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan wasilah doa tadi, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah setiap partikel-partikel air ini sebagai obat dan penyembuh atas segala penyakit ain yang ada dalam diri saya. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Nah, itu cara meruqyah diri sendiri. Nah, itulah caranya kalau kita ingin meruqyah diri sendiri. Apa rasanya? Cak air zam-zam, Pak. Air zam-zam. Air zam-zam. Iya, Pak. Iya. Gurih, Pak. Kalau terasa gemuk itu jadi obat airnya. Berhasil doa kamu. Nah, ya Pak, amin. Berarti tidak kalau Bapak Ibu itu mustajab namanya diterima Tuhan berarti. Tiap hari kan ke rumah kan? Tiap hari ke rumah. Boleh. Kalau air itu berubah rasa menjadi gemuk, jadi obat. Apalagi jadi manis misalnya jadi obat. Ya, pokoknya ada perubahan di air itu, ada perubahan. Ya. Kalau masih campak berarti kurang. Masih perlu dicoba. Manis rasanya. Nah itu Bapak. Baik, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita. Ada sebuah pertanyaan, apakah boleh para ziarah itu mencium batu nisan dari makamnya para wali dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan? Ini Bapak Ibu dalam sebuah dalil disebutkan wa taqbiluhu bid'atun makruha qabihah. Ya. Jadi kalau kita mencium batu nisan untuk mengharapkan keberkahan itu hukumnya makruh. Makruh, bukan haram, tapi makruh. Artinya masih diperbolehkan. Tapi kalau Bapak Ibu punya niat dan tujuan yang lain, nah itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya niat untuk mencari keberkahan itu masih diperbolehkan. Baik, berikutnya bagaimana hukumnya melangkah atau
atau duduk di atas makam. Nah ini kadang kita sembarangan, kadang kita berziarah kubur, ada makam yang menghalangi langsung dikelangkai. Kadang ketika ingin mendoakan si mayit, ketika baru dikuburkan, kita menduduki tanpa nisan si mayit itu. Itu hukumnya bagaimana? Kalau kita duduk, ya ada beberapa di sini soal qabri muhtaram. Pendapat yang pertama itu mengharamkan Bapak Ibu. Kita haram duduk di atas pemakaman. Kenapa? Karena nantinya di akhirat Allah siapkan api neraka untuk membakar pangkat kita ini. Nah itu, kan? Tapi kalau kita tidak sengaja, tidak ada tujuan seperti itu, darurat misalnya, ya, tiba-tiba duduk, nah itu makruh hukumnya, Bapak Ibu. Watikau alaihi wastinadu ilahi, awalakun alaihi illahi darurah, ayat aja di akhir qabr. Ya kalau darurat itu hukumnya jadi makruh. Tapi kalau memang kita sengaja duduk di nisan kuburan itu, maka hukumnya haram. Ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Apalagi orang buat tambah itu kan pakai ada cara duduknya, ya kan? Jangan itu. Kecuali di lantainya boleh. Tapi kalau di tambahnya itu jangan. Kemudian tambah juga Bapak Ibu. Jangan membuat tambah itu terlalu mewah. Aku dengar ada artis itu Bapak Ibu ya, tambahnya harga 100 juta, terbuat dari aku, ya kan? Malah 100 juta itu kan? Tapi memang kesan mewahnya itu, ya kan? Datang terbuat dari aku itu barang itu ya, sampai segitu mahalnya 100 juta ya. Nah jangan Bapak Ibu yang macam itu sudah haram hukumnya. Ya. Daripada beli tambah 100 juta, lebih baik sedekahkan ini, kan? Atau wakafkan atas nama si mayit, itu lebih mulia, lebih bagus. Daripada kita bagus-baguskan tambah tadi. Ya, malaikat maut, malaikat bukan nanti tak takut barang macam itu ya kan? Malah itu memberatkan si mayit di dalam kubur Bapak Ibu. Apalagi kita tambah tuh bertingkat-tingkat piramida ya kan? Piramida terawal ya kan? Ada sampai 5 tingkat, kalau presiden itu 7 tingkat. Nah itu jangan Bapak Ibu. Ya, kalau kita ingin memuliakan si mayit, sederhana saja, ya, ala kadar saja. Biasa-biasa saja ya. Duitnya lebih dari situ sedekahkan, itu lebih mulia daripada kita membagus-baguskan tempatnya. Ya. Kalau kita membangun apa? Kayak tutup itu boleh Bapak Ibu. Tapi yang tak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas kuburan. Maksudnya apa? Kuburan itu ditutupi semen. Kuburan itu dalam kayu ini misalnya, itu tidak boleh. Itu dimaksud mendirikan bangunan di atas kuburan menjadi itu menghilangkan kuburan. Kuburan ini digusur, kemudian dibikin mall. Nah itu haram Bapak Ibu. Ya. Dalam tanah masih ada orangnya, masalahnya kan. Di atas kita bawa mall, nah itu haram itu. Tapi kalau kita mendirikan bangunan cat Mubah bin Sulaiman boleh Bapak Ibu. Mubah ya, tidak diharamkan. Yang diharamkan itu mendirikan bangunan di atas kuburan, itu yang tidak boleh. Kemudian berikutnya, nah ini dari masalahnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, apabila membaca suratul Fatihah 1 kali dikirimkan untuk 100 orang yang sudah mati, apakah masing-masing mendapat pahala Fatihah 1 kali ataukah pahala Fatihah 1 kali dibagi 100? Ini Bapak Ibu dijawab di dalam kitab Riwayatul Mustarsyidin, Faidatul Rajul Marrah bimaqbaratin faqara al-Fatihah wa hada sawabaha wa aniha fa huwa yusamu aw yasilu. Masing-masing dari 100 arwah itu yang dikirimi mendapat pahalanya Al-Fatihah itu 1 kali. Jadi begini maksud Bapak Ibu. Kalau kita punya catatan arwah,
Catatan arwah itu 100 orang. Yang kita baca cuma Al-Fatihahnya 1 kali. Kita kirim untuk 100 orang. Bagaimana pembagian Al-Fatihahnya? Al-Fatihah itu akan terkirim kepada 100 orang itu 1 Al-Fatihah sampai 100 orang. Ya, jadi 100 orang itu dapat semua Al-Fatihah satu kali. Ya, boleh Bapak Ibu. Nah makanya kalau kita Yasin malam Jumat di sini Bapak Ibu, bolehlah kamu nyetor nama-nama keluarga kalian yang sudah wafat. Jangan kamu nyesain nyetor 50 orang, mati yang baca. Kalau sudah lagi kan, setor saja 1 orang itu 1 keluarga itu 1 orang, ya kan? Sebanyak ini mungkinnya cukuplah, ya kan dibaca itu, boleh, ya kan? Jangan kalian saling nyetor 100 orang 50 orang ya. Tapi kan yang bacanya waktu aja juga. Tunggu bisa kalau itu kan. Ya saya baca nama orang saya baca ya. Nah itu jangan seperti itu. Itu boleh Bapak Ibu. Ya. Bawa catatan takin ke Al-Fatihahnya. Ya. Dan satu hal Bapak Ibu, kalau kita rajin membacakan Al-Fatihah untuk semua orang-orang yang beriman yang telah wafat, nanti ketika kita meninggal dunia Bapak Ibu, kita akan disambut oleh mereka di dalam Al-Barzakh. Ya. Orang yang rajin mengirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia, apalagi kalian rajin ziarah kubur, misal di sini, kemungkinan nanti ketika kalian dikuburkan di sini, nanti kalian disambut roh kali di Al-Barzakh oleh orang-orang yang dibaca yang ada di sini. Makanya kalau kita rajin mengirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang mukmin yang telah meninggal dunia, kita akan disambut mereka di alam kubur. Ibarat aku dipapak gitu, kalau kanten itu ditabuk ke Rabbana. Ya. Kenapa? Karena kita sudah terkenal di alam itu. Karena kita rajin mengirim doa kepada mereka, disambutnya mereka kita itu di alam sana. Nah, ada tahu mau kita beli Bapak Ibu doa ke katanya Pak, kami itu ngirim Al-Fatihah katanya dari Nabi Muhammad sampai selesai itu jumlah 40 Pak. Artinya nanti insya Allah menyambut itu ya Pak. Insya Allah. Amin. Kalau ruh kita tergolong ruh yang suci, maka kita disambut oleh mereka. Amin. Tapi kalau ruh kita tergolong ruh yang masih kotor, tidak mungkin. Ya, susah Pak. Ya kan? Yang susah kalau kita disambut oleh baginda Nabi misalnya. Ya, tidak usah sampai situ namanya. Disambut oleh ruh orang-orang yang beriman itu sudah cukup. Ya. Paling tidak yang paling aman itu kalau kita selamat dari pertanyaan kubur itu lebih bagus saudara. Ya. Kita harus berhayat Allah yang berlebihan, ya kan? Yang disambut oleh para wali, para ulama, tidak usah lah. Ya kan? Itu ya kita memang berharap seperti itu. Tapi kita yang menyadar diri, ya kan? Kita rendah diri, tawaduklah dulu, ya. Karena sifat tawaduk inilah yang menghantarkan kita menjadi orang yang beruntung nantinya. Amin. Kemudian itu yang pertama, kalau kita rajin mendoakan ruh orang-orang yang beriman, ya. Kita akan disambut ketika kita meninggal dunia, ruh kita akan disambut di alam kubur oleh orang-orang yang beriman yang kita doakan tadi. Makanya banyak-banyaklah kita membaca doa kepada orang-orang yang wafat. Makanya para ulama mengajarkan doa, Allahumma ufir, ya Allah ampunilah li arwahi bagi ruh-ruh lil muslimin wal muslimat, ruh orang-orang yang mukmin, muslimin dan muslimat. Itu umum itu. Makanya doa itu juga menjadi rukun khutbah. Sampai Mekah sana. Maka khutbah kedua itu kan ada doanya, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Nah, itu kan. Memang kita diwajibkan mendoakan saudara-saudara kita yang seiman dan sedekah. Makanya Bapak itulah keistimewaan orang-orang yang beriman itu saling mendoakan. Kalau kita rajin doa seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita banyak beramal, banyak berwiridan, seperti banyak membaca zikir, membaca sholawat,
membaca Al-Quran. Nanti ruh kita ketika naik ke langit, ruh kita akan disambut oleh para malaikat. Itu kalau kita banyak-banyak beramal dan berzikir. Kalau kita malas berzikir, Bapak Ibu, tak disambut kita. Siapa yang menyambut kita? Tak disambut siapa-siapa kita di langit. Baik, berikutnya, mana yang lebih bermanfaat untuk si mayit, mengirimkan sedekah atau bacaan Al-Quran? Dan sedekah apakah yang lebih baik? Nah ini Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya, manakah yang lebih dibutuhkan si mayit untuk segera? Apakah bacaan Al-Quran ataukah sedekah? Jawabannya adalah fa'ajaba biqaulihi masyhur min mazhabina adla usul qira'ati lil mayit illa in quri'a 'ala al-qabri aw ba'idan aw binyati wa da'a raqibaha wa kifiyatu usul lam yakun biha syai' lakin zakara al-kutubi manamatin tadullu 'ala usul nur wa ila tafaddul baina sadaqah wal qira'ati 'ala al-qawl bi usul lam yakun. Jadi Bapak Ibu, di antara yang mana yang didahulukan, ya, pertanyaannya mana yang didahulukan? Yang lebih dahulu dibutuhkan si mayit, apakah sedekah ataukah baca Al-Quran? Yang terlebih dahulu Bapak Ibu, kalau bisa sedekah itu yang lebih dipentingkan si mayit lebih dahulu, baru kemudian disusul oleh bacaan Al-Quran. Makanya kalau di dusun Bapak, kalau orang mati, biasanya kan ibu-ibu tuh sibuk kan, bersiap, memasak, ya kan. Aku buat nasi orangnya, nasi turun, nasi turun itu Bapak Ibu. Ya, itu salah satu cara untuk memberikan keselamatan untuk si ibu. Ketika dia sebelum masuk tapi nitip dulu. Jadi nasi turun itu dibuat terlebih dahulu. Ya. Makanya kalau orang di dusun itu dia nyembelih ayam dia, mau tak mau nyembelih ayam dia. Pokoknya nasi turun itu harus lemak, kalau harus enak. Ya. Harus enak Bapak Ibu. Jangan bersih-bersih masaknya. Kalau bersih masaknya, tawar misalnya kurang ini kurang itu, orang tidak makan. Jangan sedikit acara pesta-pesta itu tidak enak masaknya. Harus lebih lemak. Pak, kalau dibanyai micin Pak misalnya. Ini lebih enak. Nah itu Bapak Ibu. Jadi nasi turun itu lebih penting dahulukan, baru disusul dengan bacaan Al-Quran. Makanya kita susul dengan bacaan surah Al-Ikhlas, surah Yasin, dan surah-surah yang lainnya. Ya. Karena itu lebih cepat membantu dan menolong si mayit. Apalagi dia nantinya berhadapan dengan pertanyaan para malaikat di alam kubur. Berikutnya, siksa kubur itu dirasakan oleh ruh, jasad atau kedua-duanya. Nah ini pertanyaan bagus ini. Kalau orang itu diazab di dalam kubur, yang merasakan itu apakah ruh saja ataukah jasadnya juga ikut merasakan? Itu dikatakan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Kubra, dikatakan fa'ajaba biqauli zahaba ahlus sunnah ila anna Allah yuhyil mukallafu fi qabrihi. Jadi menurut pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, ya, bahwa sesungguhnya yang merasakan siksaan azab di dalam kubur itu adalah jasad dan ruhnya akan merasakan. Jadi kedua-duanya Bapak Ibu ikut merasakan.
Ketika ruh itu dipukul, kepalanya dipukul, pecah, kepala jasadnya juga, kepalanya akan mengeluarkan darah juga. Jadi kedua-duanya itu ikut merasakan. Ketika pecah biji baterainya, ruhnya itu pecah malaikat, maka jasad juga, matanya juga ikut pecah. Ya. Ini pernah terjadi Bapak Ibu. Tahun 2003 kalau tak salah, itu terjadi di tanah Jazirah Arab. Ada seorang pemuda umur sekitar 19 tahunan. Jadi pemuda ini nakal, ya, pemuda Irak, nakal, minum minuman keras, kemudian narkoba, akhirnya dia mati dibunuh kawannya. Ketika mati dikuburkanlah pemuda ini. Setelah 1 jam dikuburkan, datanglah polisi ingin mengotopsi jenazah tersebut. Ketika dibongkar, semuanya terkejut Bapak Ibu. Pemuda itu berubah wujudnya. Ketika dikuburkan, rambutnya hitam itu tiba-tiba berubah menjadi putih. Dan kepalanya di antara pelipis matanya, ya, tengkorak di sebelah kanan matanya itu seperti remuk, baru sudah dipukul di dalam kubur. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Dan percis pemuda tadi berubah menjadi kakek-kakek yang tua. Berubah wujud, kulitnya menjadi risuk dan rambutnya berubah menjadi putih semuanya. Dan hidungnya, mulutnya mengeluarkan darah. Kemudian di keningnya itu lepong, ya. Padahal ketika dikuburkan tidak seperti itu kondisi jasadnya. Nah inilah heboh itu pada tahun 2003 itu. Itu ada videonya itu, ya. Seorang pemuda yang diambil, dibongkar tubuhnya, yang mengalami kedahsyatan azab kubur. Ya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini sangat mengerikan, ya. Makanya kita kalau bisa jangan seperti itu Bapak Ibu, ya. Azab kubur itu memang nyata, ya. Mengerikan. Maka kita dihindarkan dari itu. Makanya banyak-banyaklah kita beramal. Salah satu amalan yang paling luar biasa itu adalah sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir walaupun kita meninggal dunia. Kemarin kan sudah kita bahas kan, kenapa pentingnya sedekah jariyah itu. Salah satunya berupa wakaf. Kenapa? Karena nanti ketika generasi kelima, nama kita itu hilang nanti, lenyap, muncit tubuh di bawah itu tak ingat lagi dengan nama kita. Dosa ke kita saja hari ini. Ingat saja generasi kelima ke atas kita itu siapa? Nenek moyang kita yang kelima ke atas itu siapa namanya? Tidak tahu nanti ya. Pernah tak kamu mendoakan mereka itu? Tidak tahu. Nah itulah Bapak Ibu yang akan kita alami nantinya. Ketika keturunan kita sudah generasi kelima, apalagi kita 7 turunan, itu apa lenyap kita kalau 7 turunan ya kan? Ya, tapi bolehlah kalau kamu di rumah itu boleh ditulis. Ini nama saya, anak saya ini, ditulis ya, silsilah ya. Silsilah keluarga. Bolehlah itu ditulis, ya kan? Kita itu. Apalagi kita mau menelusuri nenek moyang kita di atas itu siapa nama mereka itu. Boleh kita kirim Al-Fatihah kepada mereka di atas itu. Ya. Atau lebih hebat lagi kalau kita tahu pemakaman mereka itu, nah itu lebih bagus lagi kita datang dan ziarahi. Jangan-jangan mereka tahu lagi kuburan itu. Ini yang lebih parah lagi. Datang dan ziarah kubur, niat tadi datang ke area pemakaman bingung di mana kuburan. Karena sejauh dari kuburan, ya kan? Nah ini. Jadi itu Bapak Ibu, penting kita bersiaga diri, perbanyaklah sedekah jariyah. Salah satunya yaitu berwakaf. Baik, berikutnya bolehkah kita memasang kelambu
untuk membungkus nisan dengan memakai kain putih atau yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu ya kan. Kadang kan makam wali itu digelambui kan, Bui Sulaiman itu ya kan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya itu adalah makruh Bapak Ibu. Walakin nahnu adal naqulu in kana qasdu bidzalika ta'zim. Itu boleh ya. Tapi kalau tujuannya tidak baik atau punya niat yang kurang bagus itu haram ya. Tapi kalau tujuannya untuk memuliakan makam itu boleh ya, tidak haram kan. Tapi kalau punya tujuan dan niat yang lain selain dari ingin memuliakan, mentakzimkan seorang wali itu haram Bapak Ibu. Tidak boleh kita mengelabui makam atau kuburan. Ya. Pamain mati di sini. Dia kelabui. Pamain itu apa yang derajat wali bukan? Bukan wali tak usah pamain. Rumah kelabui itu kan. Ayo Bapak Ibu, tapi untuk laku boleh kalau untuk tujuan untuk memuliakan sang wali. Kemudian berikutnya, kenapa selamatan untuk kematian itu 7 hari? Nah ini Bapak Ibu ya, kita sedekah selama 7 hari. Kemarin kita singgung Bapak Ibu ya. Malaikat mungkar dan nakir itu dia menanyai orang di dalam kubur itu paling lama 40 hari. 40 hari Bapak Ibu. Dia menanyai si mayit itu. Beruntung orang yang soleh. Kalau orang soleh cepat Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan marah buka itu bisa langsung dijawab, langsung sudah selesai, tidak banyak pertanyaan malaikat. Tapi bagi orang awam, orang yang bodoh, orang yang dikit amal ibadah itu, panjang itu, rentetannya itu, pertanyaan itu, ya, tak udah itu. Pacar membutuhkan waktu 40 hari pertanyaan itu, Pak Mael. Keluar duit. Apalagi orang kaya ini lebih lama pertanyaannya, ya, lebih lama pertanyaan itu. Apalagi dia banyak harta tidak mau sedekah dan sebagainya, ini membuat pertanyaan itu semakin panjang itu. Ya. Makanya kita perbanyaklah sedekah ya. Apalagi harta kita itu menjadi rebutan, nah, ini tambah parah lagi memberatkan kita di dalam ya. Makanya keselamatan itu kita sedekah selamatan itu ya, ada yang 7 hari, ada yang 30 hari, dan ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari. Ya. Itu semua ada apa? Ada kefaedahannya di situ. Ya. Kemudian berikutnya, ketika jasad yang telah dimakamkan atau dipindahkan, apakah ruh mengikuti jasad yang dipindahkan atau dimakamkan yang pertama? Iya Bapak Ibu. Ruh itu mengikuti jasad. Kemana jasad dikuburkan, ruhnya mengikuti. Kalau dia dikuburkan di sini, ruhnya akan ikut di sini pula. Kalau ruhnya dikuburkan di tempat lain, dia akan ikut juga di tempat lain. Yang di masalah itu kalau tubuh itu dipotong-potong. Nah ini membuat ruh itu marah. Pak Mael tentu bisa. Mutilasi. Badannya. Ini di Sumbawa ada cerita Pak. Kena mobil hilang jempolnya Pak. Jadi malam-malam itu jempolku. Nah itu contohnya seperti itu. Di Sumbawa. Ya. Anggota tubuh itu jangan dipisah-pisahkan, dikumpulkan. Harus menjadi satu kan. Jangan dipisah-pisahkan. Karena itu akan membuat ruh itu menderita. Mutilasi. Ya. Sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ditanya Tad. Iya. Kita lazimnya berwakaf beramal jariah itu di masjid ya. Ya. Nah seumpamanya kita ini misalnya ini ada satu pemukiman jalannya jahat, kita bangun, kita cor misalnya. Nah itu apa kesama? Ya sama. Itu juga sama wakaf. Ya. Wakaf itu bukan hanya kepentingan agama, kepentingan di masjid saja, kepentingan agama saja. Untuk kepentingan umum juga bisa dikatakan wakaf. Semua itu tergantung pada niat. Ya.
innamal Baru a'malu yang di binniyat. kalender. Segala perbuatan itu tergantung niat. Kalau niat itu beribadah hanya kepada Allah dengan membangun jalan itu karena berharap rahmat dari Allah, itu bisa menjadi amal jariah. Makanya semuanya itu Bapak Ibu tergantung pada niat. Makanya kita kalau ingin berwakaf, ingin melakukan suatu kebaikan, niatkan dalam hati, jangan kosong. Kalau itu kosong hati niat, sia-sia ibadah kita itu. Ya, makanya perlu kita niatkan. Ngecor jalan itu wakaf, itu lebih bagus itu. Ya, apalagi duitnya halal. Mungkin dari pemerintahnya Allah alam bisawab. Nah, ini di pemerintah itu subhat itu barangnya. Kenapa saya katakan subhat? Karena di dalamnya itu bercampur orang antara halal dan haram. Pasti itu kita tahu kan masalah proyek-proyek dan itu kan. Subhat Bapak Ibu. Ya, itu menjadi masalah bagi kita Bapak Ibu. Nah, ada satu hal Bapak Ibu, ingin menaiki makom muqarrabah, makom di mana kita merasakan diawasi oleh Allah. Kuncinya warok Bapak Ibu. Warok itu apa artinya? Menjaga diri kita ini dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Ya, ini caranya. Nanti Bapak Ibu ada tingkatan itu. Ya, kalau kita sudah naik makom muqarrabah, merasa diawasi oleh Allah, nanti kita masuk kepada makom mukasyafah. Sudah mukasyafah nanti masuk kepada makom mujahadah. Kita merasakan kehadiran Allah. Kita merasakan Allah itu sangat dekat kepada diri kita. Nah, rasa ini tergantung pada diri kita masing-masing. Ya. Yang jelas pertama, asal muasal itu kita harus menjaga diri kita dari perbuatan yang diharamkan. Caranya bagaimana? Ini kata kuncinya saja Bapak Ibu, satu saja. Ketika Bapak Ibu sudah sholat subuh, adakanlah perjanjian dengan seluruh anggota tubuh kita. Ini perjanjiannya. Kita berucap kepada mata, wahai mata, mulai hari ini kita berjanji, jagalah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pertama, melihat aurat perempuan jangan engkau lihat. Janganlah engkau melihat aurat sesama jenis, tutuplah matamu. Janganlah engkau melihat barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Itu perjanjian kita kepada mata. Janganlah memandang ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Perjanjian pertama dengan mata. Kemudian perjanjian kita dengan telinga. Wahai telinga, janganlah engkau mendengarkan gunjingan-gunjingan orang. Janganlah engkau mendengarkan perkataan-perkataan kotor. Janganlah engkau mendengarkan kata-kata fitnah dan lain sebagainya. Itu perjanjian kita kepada telinga. Dengan mulut. Begitu juga dengan mulut. Wahai mulut, berhati-hatilah dalam berbicara. Janganlah engkau menghina orang. Janganlah engkau mencaci maki orang. Janganlah engkau menghina orang. Janganlah engkau membuat fitnah-fitnah di sana sini. Janganlah engkau menghina orang-orang yang lebih muda dan lebih tua darimu, dan seterusnya. Adakan perjanjian dengan mulut kita, dengan tangan, dengan kaki, dengan kemaluan kita juga sama. Seluruh anggota tubuh kita adakan perjanjian sesudah sholat subuh. Hari siang muncul. Selama satu hari itu Bapak Ibu, perhatikan tubuh kita. Adakah di antara tubuh kita ini berbuat dosa? Kalau ada, muhasabahnya maghrib. Mata, kau kurang ajar, tadi yang lewat kau orang Nabi. Ya kan? Ini dosa. Beri hukuman kepada mata. Apa hukumannya? Hukuman untuk mata, kau baca Al-Quran sebanyak 2 juz malam ini. Dihukum mata. Nah, jadi mata itu harus melek harus Al-Quran, tidak boleh pandang yang lain. Dia harus fokus, dihukum untuk hanya memandang Al-Quran sebanyak 2 juz dibaca. Itu dihukum Bapak Ibu. Tangan juga sama, tangan. Kalau tadi ngemeleng orang,
Kau terlalu zalim orang, kau dihukum untuk memberikan sedekah dengan 100.000. Besok awas kau. Atau kau besok dihukum memberikan sedekah beras kepada orang fakir miskin. Dihukum tangan itu. Ya. Itu Bapak Ibu, inilah kelakuan para wali Bapak Ibu. Para wali itu macam itu. Dosa para wali, para sahabat saja contoh. Ya. Contoh Sayyidina Utsman Bapak Ibu. Ya. Gara-gara untanya banyak, dia repot ngurus unta itu. Kemudian dia tinggal sholat berjamaah dengan Rasulullah, dijualnya unta itu. Gara-gara tahu ini unta hampir tinggal sembahyang dengan Rasulullah, jualnya. Itu hukumannya. Ya. Nabi Sulaiman juga sama. Dia punya 100 kuda perang yang sangat gagah sekali. Gara-gara memelihara kuda itu dia sholat asar. Lalu seluruh kuda itu disembelihnya 100 kuda itu. Gara-gara kamu ini, aku hampir tinggal sholat asar. Dia sembelih 100 kuda itu. Tak kendaraan lagi Nabi Sulaiman. Tapi Allah Maha tahu. Allah ganti kendaraannya dengan angin. Lebih hebat mana? Kuda atau angin? Angin. Ini Bapak Ibu. Salah satu wali kutub juga, Abu Hasan Asyazili, ya kan, seorang wali kutub dari Yaman. Dia pernah tinggal sholat subuh, ya, pernah tinggal sholat subuh. Lalu dia menghukumi dirinya dengan mengerjakan sholat duha sebanyak 100 rakaat. Memberikan hukuman pada dirinya sendiri. Nah, dari perilaku semacam ini Bapak Ibu, dia berprinsip macam ini. Sebelum Allah memberikan hukuman, lebih baik kita sendiri yang menghukum diri kita sendiri. Sebelum Allah menghukum kita, lebih baik kita dulu yang menghukum diri kita sendiri. Dari situlah nanti Allah tuh sayang, muncul rasa cinta sayang Allah kepada kita. Disitulah Bapak Ibu salah satu cara untuk menarik perhatian Tuhan itu seperti itu. Allah bangga dengan kita, Allah sayang dengan kita. Oh ya Allah, inilah tipikal orang bertakwa macam itu. Bintisari awali wajidina binawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ketika perintah dijalankan, larangan itu sulit ditinggalkan, dihukumnya sendiri. Memberikan hukuman pada diri sendiri. Nanti Bapak Ibu, hasil dari perbuatan kita semacam itu, nanti Allah tanamkan sifat muqarabah di dalam hati kita. Ya. Awalnya kita mengawasi diri kita dari berbuat dosa, di situ nanti muncul Allah yang mengawasi kita. Bukan lagi diri kita yang mengawasi diri kita, tapi Allah ikut campur di situ akan mengawasi diri kita. Maka disitulah nanti kita bisa mencapai makom ihsan namanya. Bapak Ibu, ada namanya makom Islam, ada makomnya iman, ada namanya makom ihsan. Ya. Orang-orang yang Islam, Bapak Ibu, hanya mengerjakan sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, tetapi di hatinya tidak punya iman kepada Allah. Nah, orang semacam ini tidak akan selamat di akhirat, Bapak Ibu. Dia kosong. Dia mau beribadah, tapi di hati tidak ada iman kepada Allah. Ada rasa kepercayaan kepada Tuhan. Ya, apalagi imannya rendah sekali, ya kan? Dinyebung-sebung oleh orang kafir, pindah agama. Ya kan? Orang macam ini Bapak Ibu tidak akan selamat di akhirat. Ya kan? Dia akan selamat, dia akan disiksa di akhirat. Tapi masih pacar, masuk surga, tapi butuh waktu yang lama. Sama seperti orang yang beriman Bapak Ibu, dia percaya kepada Allah, dia beriman kepada baginda Nabi, tapi tidak sholat, sama saja tidak selamat di akhirat, masih masuk surga, tapi nanti bisa keluar dan masuk surga. Mampir semua ke dalam neraka Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini mampir semua di neraka. Dan satu orang yang masuk surga tanpa dihisab, orang-orang yang mempunyai makom ihsan tadi.
Selain dia mengerjakan sholat ibadah lainnya, hatinya juga sangat yakin dan beriman kepada Allah. Bahkan bukan rasa yakin lagi, dia sudah merasa dekat kepada Allah. Dia merasa diawasi terus oleh Allah. Nah, orang yang semacam ini Bapak Ibu, tak mungkin dia berbuat dosa. Mendosa kecil-kecil pasti masih bisa berbuat dosa. Tapi mendosa-dosa tak mungkin dia berbuat dosa-dosa. Dan orang semacam ini juga mudah sekali bertaubat. Itulah yang saya katakan tadi. Waktu subuh dia melakukan perjanjian dengan tubuhnya, waktu maghrib dia bermuhasabah, mengoreksi dirinya, menghisap dirinya sendiri. Dia menghisap dirinya sebelum Allah yang menghisapnya. Tangan, tahu hari ini apa yang kau lakukan? Mulut, mata, telinga, kaki kami malas menuju masjid. Jangan sampai kayu menggicap kaki kamu. Beri hukuman ibadah, ya. Beri hukuman ibadah, jangan hukuman kekerasan. Akhirnya juga udah jalan. Nah ini Bapak Ibu, itulah rahasianya Bapak Ibu. Rahasia para ulama semacam itu. Maka kita dosa lah yang bercita-cita menjadi wali itu dosa. Paling tidak kita mencapai maqam muqarrabah itu dia bilang, merasakan kehadiran, merasakan diri kita yang lebih dekat kepada Allah. Itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang melihatmu. Nah ini menurut saya itu. Kalau kita sudah masuk pada maqam muqarrabah ini Bapak Ibu, ibadah kita bisa dikatakan sudah sempurna. Sempurna ibadah kita. Sholat kita itu pas, nyambung. Apalagi kita sudah masuk maqam mujahadah dan menyaksikan kehadiran Tuhan. Jangan salah arti, kehadiran Tuhan bukan kita melihat Allah, tidak ya. Ada-adanya yang kita rasakan itu. Kita menyaksikan kehadiran Tuhan itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita berwakaf boleh ya, seperti membangun jalan itu luar biasa sekali itu, ya, besar pahalanya. Apalagi Bapak Ibu, kita membangun atau wakaf itu demi tegaknya agama Allah, itu lebih besar lagi pahalanya, lebih mulia lagi. Misalnya kita membangun jalan untuk orang yang haji, bagus. Atau membangun jalan di pondok pesantren itu lebih bagus. Ya. Itu kalau kita berwakaf di jalan Allah itu lebih mulia, Bapak. Yang naasnya ini misalnya kita berwakaf membangun jalan dan kita tahu jalan itu sering dititik oleh orang maling misalnya. Nah ini yang jadi mengotorin yang baik kita itu di situ. Apalagi misalnya jalan ini jalan gang preman dulu ya. Kamu bangun jalannya itu. Itu kan sama-sama hal kita memfasilitasi mereka. Muncul ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kemungkaran. Itu larangan itu. Ya, masuk ke situ ayatnya tadi. Ya. Kamu kan ikut aktif di situ jatuhnya. Padahal kita tidak punya niat seperti itu. Tapi karena kita membangun dan melihat, kita ikut campur di situ lagi. Ikut bagian dari mereka. Makanya kita juga kalau ingin membangun atau berwakaf, perhatikan dulu tempat yang kita wakafkan itu apa, untuk apa. Ya. Jadi jangan sembarangan, kita harus cerdas lah. Jangan sampai wakaf kita itu menjadi sia-sia. Katanya kan, Ya. misalnya kita semua wakaf ke tanah untuk jalan, nah, tapi wakaf itu disebut dengan itu aku wakaf bagian bagaimana? Nah itu sia-sia juga, itu sama. Pengen ditampilkan lain. Iya itu iya kan iya. Fawailul lil musallin
alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Orang sholat itu apa? Orang yang berbuat ibadah. Ibadah itu akan hancur dan celaka orang yang gawinnya apabila alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Ya. Salah satunya seperti tadi kita amal disebut-sebut, ya kan? Apalagi menyombongkan diri, anak aku tuh, ini adalah, ya kan? Macam-macam lah. Nah,